Review film. Oke guys, video ini diawali dengan dua orang laki-laki yang tampak marah dan kesal karena bokongnya telah disentuh oleh perempuan. Dua orang laki-laki ini mempunyai pekerjaan sebagai detektif di desa Mujin. Dan inilah nama mereka. Sedangkan wanita yang telah dimarahi detektif termenung di jalanan karena tidak menyangka bisa melihat memori yang telah dia sentuh. Wanita ini bernama Bong Ye-bun yang merupakan seorang dokter hewan di desa Mujin. Dia kaget dan tidak menyangka mempunyai kekuatan supranatural, bahkan bisa melihat memori orang lain. Temannya pun merasa kaget dengan perilaku dia. Adegan berpindah kepada Dr. Bong yang sedang merasa kesal karena berurusan dengan detektif yang sangat menyebalkan. Bahkan ternyata rumah mereka berseberangan. Keesokan harinya, Dr. Bong mencoba kekuatannya pada hewan yang akan dia periksa, dan ternyata kekuatan itu benar-benar ada, bahkan bisa membantu pekerjaan Dr. Bong menjadi lebih mudah. Dengan kekuatan yang dia miliki, maka Dr. Bong bisa dengan mudah memberikan solusi kepada para pelanggannya, walaupun terkadang para pelanggan merasa solusi Dr. Bong sangat tidak masuk akal. Dan nyatanya solusi Dr. Bong sangat akurat, jadi pelanggan pun merasa senang. Karena kekuatannya itu, Dr. Bong jadi mempunyai lebih banyak pelanggan. Adegan berpindah kepada Detektif Moon yang sedang sibuk mencari barang bukti untuk memecahkan kasusnya. Jika kasusnya terpecahkan, maka Detektif Moon ingin segera kembali ke Seoul. Tidak tanggung-tanggung, dia rela mencoba dan mencicipi apapun serbuk putih yang ada di depannya. Bahkan rekan kerjanya sampai keheranan karena dia mencoba semua hal dari pakan ikan, garam, dan juga lain-lain. Beralih kepada Dr. Bong yang terlihat kelelahan karena mendapatkan pasien yang banyak akibat kekuatannya. Di sisi lain, bibinya merasa senang, bahkan meminta Dr. Bong untuk datang ke rumah pelanggannya yang ingin memeriksakan sapi. Setelah sampai di lokasi, kemudian Dr. Bong menanyakan kepada si pemilik sapi tersebut di manakah sapi yang telah dia periksa ketika hujan meteor. Akan tetapi, pemilik itu juga kebingungan kemana sapi tersebut kabur. Sapi itu menghilang dengan tiba-tiba. Ketika sedang berjalan keluar, pemilik sapi itu tiba-tiba terjatuh dan tanpa disengaja Dr. Bong melihat rambut pemilik sapi itu telah rontok banyak. Sebelumnya itu dia memiliki rambut yang lebat. Dr. Bong yang merasa kaget seketika bertanya kenapa rambut Ajusi itu tiba-tiba rontok. Awalnya, Ajusi ini malu untuk memberitahu Dr. Bong, akan tetapi karena sudah ketahuan, akhirnya dia menjelaskan bahwa dia mulai rontok semenjak dia mendapatkan kekuatan, dan dia menggunakan kekuatan itu secara berlebihan. Pada momen inilah, Dr. Bong merasa kaget mengetahui ada orang lain yang memiliki kekuatan sama seperti dirinya. Akan tetapi, kekuatan supranatural mereka berbeda. Ajusi ini bisa melihat memori orang lain dengan cara menyentuh kaki seseorang. Pada akhirnya, mereka mengetahui kekuatan masing-masing dan menyadari kekuatan mereka didapatkan ketika hujan meteor itu terjadi saat Dr. Bong memeriksa sapi milik Ajusi ini. Disitulah mereka mendapatkan kekuatannya. Setelah banyak mengobrol, kemudian Ajusi ini kembali mengingatkan Dr. Bong persoalan rambut yang terus-menerus rontok. Ajusi ini menjelaskan bahwa awal mula rambut dia rontok ketika dia menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Dia terlalu bersemangat untuk mengetes kekuatannya. Mendengar hal itu, Dr. Bong merasa kaget, dan yang awalnya dia merasa senang dengan kekuatannya, kini dia merasa takut untuk menggunakan kekuatannya karena dia khawatir mengalami botak. Keesokan harinya, terlihat bibi dari Dr. Bong yang sedang merasa senang, sedangkan Dr. Bong merasa takut tidak tahu mau dibawa kemana. Dan ternyata Dr. Bong dibawa ke sebuah pulau yang terlihat sangat sepi, bahkan tidak terlihat satupun penduduk. Dr. Bong yang merasa panik, akhirnya dia tahu bahwa dia dibawa ke tempat budidaya ikan pipi. Akan tetapi dia tetap merasa takut karena melihat wajah bapak-bapak atau Ajusi yang berwajah seram itu. Saking takutnya, Dr. Bong memberikan alasan-alasan aneh dan tidak masuk akal, padahal Ajusi itu menyuruh Dr. Bong masuk untuk makan. Dan ternyata ketika masuk ada makanan enak olahan dari ikan pipi. Ajusi itu pun tersenyum dan memerintahkan Dr. Bong untuk makan siang. Kemudian Dr. Bong bilang akan mencicipinya saja, tapi nyatanya dia makan lahap sekali.
Ketika Dr. Bong sedang asik makan, tiba-tiba masuklah beberapa orang yang mana salah satu di antara mereka merupakan kenalan Dr. Bong ketika sedang di bangku sekolah. Mereka berdua bertatapan dan merasa kaget setelah sekian lama tidak pernah bertemu. Keesokan harinya terlihat makanan sudah dihidangkan, namun Dr. Bong merasa sudah bosan karena setiap saat makan olahan ikan pipih. Dr. Bong berinisiatif menelpon bibinya untuk segera datang menjemput karena dia sudah tak tahan lagi berada di pulau tersebut. Akan tetapi, bukannya datang menjemput, bibinya malah menyemangati Dr. Bong agar keluar selamat dari pulau itu. Mendengar hal itu, justru Dr. Bong merasa panik dan ingin cepat pulang. Dengan modal nekat, lalu Dr. Bong berusaha mencari peralatan untuk mencoba kabur dari pulau itu. Akhirnya dia menemukan peralatan untuk menyelam dan juga tabung oksigen. Seketika Dr. Bong merasa senang dan ingin segera kabur dari pulau itu. Setelah bersiap-siap, kemudian Dr. Bong diam-diam melangkah keluar agar tidak ketahuan. Akan tetapi, tiba-tiba muncul si bapak pemilik budidaya ikan itu dan bertanya kepada Dr. Bong, ingin kemana kamu malam-malam begini? Dia pun menjawab dengan panik, dia keluar ingin melihat bedanya ikan yang tinggal di luar dan yang dibudidayakan. Lalu Ajus si pemilik ikan pun tertawa mendengar jawaban Dr. Bong dan dia menjelaskan bahwa tabung gas yang dibawa Dr. Bong adalah tangki oksigen untuk pengelasan. Dr. Bong yang merasa malu akhirnya dia tidak jadi pulang dan kembali lagi ke dalam. Namun, setelah Dr. Bong ke dalam, tiba-tiba si bapak pemilik ikan itu terlihat mencurigakan sambil menelpon seseorang. Dan ternyata dari kejauhan dua detektif ini sedang memantau si bapak yang mencoba serbuk putih. Tanpa basa-basi, keesokan harinya detektif Moon beraksi ke tempat ikan itu dan lagi-lagi malah bertemu dengan Dr. Bong di waktu yang tidak tepat. Akhirnya, Dr. Bong pun ikut dicurigai. Bahkan tempat budidaya ikan itu digeledah habis-habisan dan detektif itu menemukan sesuatu. Beralih adegan di kantor polisi, terlihat Dr. Bong yang sangat lahap makan karena akhir-akhir ini dia tidak nafsu makan. Sebab dia merasa bosan tiap hari makan dengan olahan ikan pipih. Di sisi lain terlihat si bapak pemilik budidaya ikan ini sedang diinterogasi habis-habisan. Saking kesalnya, lalu dia menyuruh detektif Moon untuk mencoba barang bukti yang ada di koper lalu membuktikannya bersalah atau tidak. Kemudian detektif Moon mencoba barang tersebut dan mengetesnya sambil menggosok-gosoknya sampai membuat yang lain heran. Di sisi lain terlihat Dr. Bong dan temannya yang sedang ditahan, kemudian dia berinisiatif untuk menyelimuti temannya yang sedang tertidur. Akan tetapi, tanpa disengaja, Dr. Bong melihat hal aneh ketika dia menyelimuti temannya. Dr. Bong merasa kaget, kemudian dia mencoba untuk meyakinkan kembali apa yang dilihatnya itu benar ataukah salah. Dan ternyata itu benar terjadi. Lalu tiba-tiba temannya terbangun dan bertanya kepada Dr. Bong apa yang sedang dia lakukan. Dan sambil mencoba menutupi apa yang dia lihat, dengan perasaan yang kaget, kemudian Dr. Bong berbohong ingin membetulkan selimut temannya yang terjatuh. Keesokan harinya di sebuah toko swalayan terlihat ada pria tampan yang disukai Dr. Bong. Di sini Dr. Bong berpura-pura untuk belanja padahal dia hanya ingin melihat pria tersebut. Tanpa disangka, pria itu menyapa Dr. Bong sambil tersenyum. Sehingga sapaannya membuat Dr. Bong sangat senang sekali. Lalu setelah keluar dari swalayan, dia bertemu dengan temannya yang bernama Ok Hee, yang dikenal sangat kuat dan tidak ada yang berani melawannya, walaupun sebetulnya mereka berteman dekat. Ok Hee bertanya apa yang dilakukan Dr. Bong di toko itu, padahal temannya juga punya toko swalayan. Kemudian Ok Hee menebak Dr. Bong ke toko swalayan itu hanya ingin mencari perhatian dari pria yang dia sukai. Berpindah pada adegan berikutnya, terlihat sesuatu yang sangat mencurigakan, yaitu sedang menyeret seseorang pada malam hari. Kira-kira siapakah dia? Silahkan komen di bawah ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan berikan dukungan dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.